Perkenalkan, nama saya Asti Mulani Sijabat dari kelas 10 IPS 4. Di sini saya akan membacakan teks hidayat yang berjudul Kisah Laksamana Hang Tuah. Pada zaman dahulu kala dikenal seorang kesatria bernama Hang Tuah. Ketika masih anak-anak, ia beserta kedua orang tuanya, Hang Mahmud dan Dang Merdu, menetap di Pulau Bintan. Pulau ini berada di perairan Riau. Rajanya adalah Sang Maniaka, putra Sang Sapurba, raja besar yang bermahligai di Bukit Siguntang. Hang Mahmud berfirasat bahwa kelak anaknya akan menjadi seorang tokoh yang terkemuka. Saat berumur 10 tahun, Hang Tuah pergi berlayar ke Laut Cina Selatan disertai 4 sahabatnya, yaitu Hang Jebat, Hang Kasutri, Hang Lekir, dan Hang Lekyu. Dalam perjalanan, mereka berkali-kali diganggu oleh gerombolan Lanun. Dengan segala keberaniannya, Hang Tuah beserta para sahabatnya mampu mengalahkan gerombolan itu. Kabar tersebut terdengar sampai ke telinga Bendahara Paduka Raja Bintan, yang sangat kagum terhadap keberanian mereka. Suatu ketika, Hang Tuah dan keempat sahabatnya berhasil mengalahkan 4 pengamuk yang menyerang Tuan Bendahara. Tuan Bendahara kemudian mengangkat mereka sebagai anak angkatnya. Tuan Bendahara kemudian mengangkat mereka sebagai anak angkatnya. Tuan Bendahara kemudian melamporkan tentang kehebatan mereka kepada Baginda Raja Syah Alam. Baginda Raja pun ikut merasa kagum dan juga mengangkat mereka sebagai anak angkatnya. Beberapa tahun kemudian Baginda Raja berencana mencari tempat baru sebagai pusat kerajaan. Ia beserta penggawa kerajaan termasuk Hang Tuah dan para sahabat melancong ke sekitar Selat Melaka dan Selat Singapura. Rombongan akhirnya singgah di Pulau Ledang. Di sana rombongan melihat seekor pelantuk atau kancil putih, menurut yang ternyata sulit untuk ditangkap. Halo guys, cepat lagi dengan Fiona. Beberapa tahun kemudian Baginda Raja berencana mencari tempat baru sebagai pusat kerajaan. Ia beserta penggawa kerajaan termasuk Hang Tuah dan para sahabatnya melancong ke sekitar Selat Melaka dan Selat Singapura. Rombongan akhirnya singgah di Pulau Ledang. Di sana rombongan. Perkenalkan, nama saya Asti Mulani Sijabat dari kelas 10 IPS 4. Di sini saya akan membacakan teks hidayat yang berjudul Kisah Laksamana Hang Tuah. Pada zaman dahulu kala dikenal seorang kesatria bernama Hang Tuah. Ketika masih anak-anak, ia beserta kedua orang tuanya, Hang Mahmud dan Dang Merdu, menetap di Pulau Bintan. Pulau ini berada di perairan Riau. Rajanya adalah Sang Maniaka, putra Sang Sapurba, raja besar yang bermahligai di Bukit Siguntang. Hang Mahmud berfirasat bahwa kelak anaknya akan menjadi seorang tokoh yang terkemuka. Saat berumur 10 tahun, Hang Tuah pergi berlayar ke Laut Cina Selatan disertai 4 sahabatnya, yaitu Hang Jebat, Hang Kasutri, Hang Lekir, dan Hang Lekyu. Dalam perjalanan, mereka berkali-kali diganggu oleh gerombolan Lanun. Dengan segala keberaniannya, Hang Tuah beserta para sahabatnya mampu mengalahkan gerombolan itu. Kabar tersebut terdengar sampai ke telinga Bendahara Paduka Raja Bintan, yang sangat kagum terhadap keberanian mereka. Suatu ketika, Hang Tuah dan berhasil mengalahkan 4 pengamuk yang menyerang Tuan Bendahara. Tuan Bendahara kemudian mengangkat mereka sebagai anak angkatnya. Tuan Bendahara kemudian mengangkat mereka sebagai anak angkatnya. Tuan Bendahara kemudian melamporkan tentang kehebatan mereka kepada Baginda Raja Syah Alam. Baginda Raja pun ikut merasa kagum dan juga mengangkat mereka sebagai anak angkatnya.
Beberapa tahun kemudian Baginda Raja berencana mencari tempat baru sebagai pusat kerajaan. Ia beserta penggawa kerajaan termasuk Sang Tua dan para sahabat melancong ke sekitar Selat Melaka dan Selat Singapura. Rombongan akhirnya singgah di Pulau Ledang. Di sana rombongan melihat seekor pelandu atau kancil putih menurut yang ternyata sulit untuk ditangkap. Halo guys. Jumpa lagi dengan Fiona. Beberapa tahun kemudian Baginda Raja berencana mencari tempat baru sebagai pusat kerajaan. Ia beserta penggawa kerajaan termasuk Sang Tua dan para sahabatnya melancong ke sekitar Selat Melaka dan Selat Singapura. Rombongan akhirnya singgah di Pulau Ledang. Di sana rombongan melihat seekor pelandu atau kancil putih yang ternyata sulit untuk ditangkap. Menurut petua orang tua, jika menemui pelandu putih di hutan maka tempat itu bagus dibuat negeri. Akhirnya di sana dibangun sebuah negeri dan dinamakan Melaka sesuai nama pohon Melaka yang ditemukan di tempat itu. Setelah beberapa lama pemerintah Baginda Raja berniat meminang seorang putri cantik bernama Tun Teja, putri tunggal bendahara Seri Benua di kerajaan Indrapura. Namun sayangnya putri itu menolak pinangan Baginda Raja. Akhirnya Baginda Raja meminang Raden Galuh Mas Ayu, putri tunggal Seri Betara Majapahit, raja besar di tanah Jawa. Sehari menjelang pernikahan di istana Majapahit terjadi sebuah kegaduhan. Tamingsari, prajurit Majapahit yang sudah tua tapi amat tangguh, tiba-tiba mengamuk. Mengetahui keadaan itu, Sang Tua kemudian menghadang Tamingsari. Sang Tua mempunyai siasat cerdik dengan cara menukarkan kerisnya dengan keris Tamingsari. Setelah keris bertukar, Sang Tua kemudian berkali-kali menyerang Tamingsari. Tamingsari baru kalah setelah keris sakti yang dipegang Sang Tua tertikam ke tubuhnya. Sang Tua kemudian diberi gelar Laksamana dan dihadiahi keris Tamingsari. Baginda Raja bersama istri dan rombongannya kemudian kembali ke Malaka. Selama bertahun-tahun negeri aman dan tentram. Sang Tua menjadi Laksamana yang amat setia kepada Raja Malaka dan amat disayang serta dipercaya Raja. Hal itu menimbulkan rasa iri dan dengki prajurit dan pegawai istana. Suatu ketika tersebar fitnah yang menyebutkan bahwa Sang Tua telah berbuat tidak sopan dengan seorang dayang istana. Penyebar fitnah itu adalah Pati Kermawijaya yang merasa iri terhadap Sang Tua. Baginda Raja marah mendengar kabar itu. Ia memerintahkan bendahara Praduka Raja agar mengusir Sang Tua. Tuan Bendahara sebenarnya enggan melaksanakan perintah Baginda Raja karena ia mengetahui Sang Tua tidak bersalah. Tuan Bendahara menyarankan agar Sang Tua cepat-cepat meninggalkan Melaka dan pergi ke Indrapura. Di Indrapura, Sang Tua mengenal seorang perempuan tua bernama Dang Ratna. Inang Tun Teja dan Dang Ratna kemudian menjadi ibu angkatnya. Sang Tua meminta Dang Ratna untuk menyampaikan pesan kepada Tun Teja agar mau menyayangi dirinya. Berkat upaya Dang Ratna, Tun Teja mau menyayangi Sang Tua. Hubungan keduanya kemudian menjadi akrab. Suatu waktu Indonesia kedatangan perahu Melaka yang dipimpin oleh Tun Ratna Diraja dan Tun Bijasura. Mereka meminta Sang Tua agar mau kembali ke Melaka. Tun Teja dan Dang Ratna juga ikut bersama rombongan. Sesampainya di Melaka, Sang Tua kemudian bertemu dengan Baginda Raja. Sang Tua berkata, "Mohon maaf Tuhanku, selama ini hamba tinggal di Indrapura. Hamba kembali untuk tetap mengabdi setia kepada Baginda." Tun Ratna Diraja melaporkan kepada Baginda Raja bahwa Sang Tua datang bersama Tun Teja, putri yang dulu diidam-idamkan Baginda Raja. Singkat cerita, Tun Teja akhirnya bersedia menjadi istri kedua Baginda Raja meskipun sebenarnya ia menyayangi Sang Tua. Sang Tua kemudian menjabat lagi sebagai Laksamana Melaka yang sangat setia dan sayang Raja.
Hang Tua kembali kena fitnah setelah bertahun-tahun menetap di Melaka. Mendengar fitnah itu, kali ini Baginda Raja sangat marah dan memerintahkan Tuan Bendahara agar membunuh Hang Tua. Tuan Bendahara tidak tega membunuh Hang Tua dan memintanya agar mengungsi ke hulu Melaka. Hang Tua menitipkan keris Taming Sari ke Tuan Bendahara agar diserahkan pada Baginda Raja. Hang Jebat kemudian menggantikan Hang Tua sebagai Laksamana Melaka. Oleh Baginda Raja, keris Taming Sari diserahkan kepada Hang Jebat. Sepeninggal Hang Tua, Hang Jebat lupa diri dan menjadi mabuk kekuasaan. Ia bertindak sewenang-wenangnya. Jebat juga sering bertindak tidak sopan terhadap para pembesar kerajaan dan dayang-dayang. Banyak orang telah menasihatinya, namun Hang Jebat tetap keras kepala dan tidak mau berubah. Baginda Raja menjadi gusar melihat kelakuan Hang Jebat. Tak seorang pun prajurit yang mampu mengalahkan Hang Jebat. Baginda lalu teringat kepada Hang Tua. Tuan Bendahara memberitahu kepada Baginda Raja, "Maaf Baginda, sebenarnya Hang Tua masih hidup. Ia mengungsi ke hulu Melaka." Atas perintah Baginda Raja, Hang Tua bersedia ke Melaka. Hang Tua menghadap Baginda Raja dan menyatakan kesiapannya melawan Hang Jebat. Hang Tua kemudian diberi keris Purung Sari. Terjadi pertempuran yang sangat hebat antara dua sahabat yang sangat setia dan yang mendurhaka. Suatu ketika Hang Tua berhasil merebut keris Taming Sari dan dengan keris itu Hang Tua dapat mengalahkan Hang Jebat. Ia mati di pangkuan Hang Tua. Hang Tua kembali diangkat sebagai Laksamana Melaka. Setelah itu Melaka kembali tentram. Laksamana Hang Tua sering melawat ke luar negeri hingga ke negeri Juda dan Rum untuk memperluas pengaruh kerajaan Melaka di seluruh dunia. Suatu saat Baginda Raja mengirim utusan dagang ke kerajaan Wijaya Nagaram di India yang dipimpin oleh Hang Tua. Setelah sampai di India, rombongan melanjutkan pelayaran ke negeri Cina. Di pelabuhan Cina, rombongan Hang Tua berselisih dengan orang-orang Portugis karena mereka sangat sombong tidak terima Hang Tua melabuhkan kapalnya di samping kapal Portugis. Setelah menghadap Raja Cina, rombongan Hang Tua kemudian melanjutkan perjalanannya kembali ke Melaka. Di tengah perjalanan mereka diserang oleh perahu-perahu Portugis. Hang Tua mampu mengatasi serangan mereka. Kapten dan seorang perwira Portugis melarikan diri ke Manila, Filipina. Rombongan Hang Tua akhirnya tiba di Malaka dengan selamat. Suatu hari Raja Melaka beserta keluarganya berwisata ke Singapura diiringi Laksamana Hang Tua dan Bendahara Paduka Raja dengan berbagai perahu kebesaran. Ketika sampai di Selat Singapura, Raja Shah Alam melihat seekor ikan bersisi emas bermatakan kutu menikam di sekitar perahu Shah Alam. Ketika menengok ke permukaan air, mahkota raja terjatuh ke dalam laut. Hang Tua langsung menyelam ke dasar laut sambil menghunus keris Taming Sari untuk mengambil mahkota tersebut. Ia berhasil mengambil mahkota itu, tetapi ketika hampir tiba di perahu, seekor buaya putih besar menyambarnya sehingga mahkota beserta kerisnya terjatuh lagi ke laut. Hang Tua kembali menyelam ke dasar lautan mengejar buaya tersebut. Tetapi ternyata sehingga mahkota beserta kerisnya terjatuh lagi ke laut. Hang Tua kembali menyelam ke dasar lautan mengejar buaya tersebut. Tetapi ternyata mahkota beserta kerisnya tetapi tidak. Di tempat ini mereka memulai serangan terhadap Melaka yang menyebabkan banyak prajurit mereka kewalahan. Pada saat itu Hang Tua sedang sakit keras. Baginda Raja memerintahkan Tuan Bendahara untuk meminta bantuan Hang Tua. Meski sakit, Hang Tua tetap bersedia ikut memimpin pasukan melawan Portugis. Kata Hang Tua kepada Baginda Raja, "Apa yang kita tunggu? Kita secepatnya harus mengusir mereka dari sini." Dengan keteguhannya, Hang Tua masih mampu menyerang musuh baik dengan pedang maupun meriam. Namun sebuah peluru mesiu Portugis berhasil menghantam Hang Tua. Ia terlempar sejauh 7 meter dan terjatuh ke laut. Hang Tua berhasil diselamatkan dan kemudian dibawa dengan perahu Mandam birahi kembali ke Melaka. Seluruh perahu petinggi dan pasukan Melaka juga kembali ke kerajaan. Demikian pula halnya pasukan
pemerintahan Portugis kembali ke Manila karena banyak pemimpinnya yang terluka. Peperangan berakhir tanpa ada yang menang dan yang kalah. Setelah sembuh, Hang Tuah tidak lagi menjabat sebagai Laksamana Melaka karena sudah semakin tua. Ia menjalani hidupnya dengan menyepi di puncak Bukit Jugara di Melaka. Baginda Raja juga tidak lagi memimpin. Ia digantikan oleh anaknya Putri Gunung Ledang. Demikian saya bacakan teks Hidayat. Sekian, terima kasih.